Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cinta Fitri Gunawan dari kelas pajak 20A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai pengisian ISPT PPh 21 masa Desember. Sebelum melakukan pengisian, kita akan menginstal terlebih dahulu ISPT PPh 21 dengan membuka website Direktorat Jenderal Pajak. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, pilihlah yang menu unduh dan pilihlah aplikasi perpajakan. Lalu kita scroll ke bawah dan pilihlah yang ISPT masa PPh 2126 versi 2.4.0. Habis itu di scroll lagi ke bawah. Di bagian berkas terdapat single installer ISPT dengan patch 2.4. Jika pertama kali ingin mendownload aplikasi ini, pilihlah yang single installer ISPT 2126 versi 2.4 zip. Namun, jika yang sudah pernah melakukan instalasi ISPT masa PPh 2126 versi sebelumnya, dapat memilih yang patch 2.4.0.0 zip. Kemudian, lakukan juga pengunduhan untuk restart record-nya. Jika sudah selesai mendownload, maka file akan terdapat pada Windows C, Program Files, DJP, ISPT masa 2126-2014, dan aplikasinya berada di sini. Nah, karena saya sudah mendownload, kemudian saya akan mengcopy database untuk nanti akan digunakan. Kita klik database, DB0, pilih yang paling atas, di copy, kemudian masukkan ke new column ID, tutorial ISPT, di paste, di rename, menjadi PT Sentra berikut ini sudah ada kertas kerja yang sudah saya buat beserta soalnya. Di sini ada PT Sejahtera Abadi. Terdapat NPWP perusahaan, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian di master data terdapat data-data para pegawai, terdapat nama, NPWP, jenis kelamin, status, tanggungan, status PTKP, alamat, dan jabatannya. Kemudian di kompilasi gaji 1 tahun, sudah saya masukkan semua perhitungan PPh 21 dari Januari sampai dengan Desember. Sudah saya masukkan juga ininya. Untuk sheet satunya, terus selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mengcopy CSV untuk dilakukan impor ke ISPT. Pertama Windows C, program file x86, kemudian buka DJP, ISPT masa 2126-2014,
dokumentasi, CSV format, contoh CSV, dan kita akan memilih 17.1 BPA1, kemudian 17.21 I bulanan, dan 17.21 ref pegawai A1. Kemudian kita copy dan dipaste ke dalam folder yang akan kita masukin ke ISPT. Setelah itu kita buka 17.21 I bulanan yang akan kita isi terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat ada masa pajak, tahun pajak, pembetulan, NPWP, nama, kode pajak, jumlah bruto, jumlah PPh, dan kode negaranya. Kemudian untuk namanya karena sudah urut, jadi kita lakukan copy paste dari kertas kerja PPh 21 kita yang tadi. Di masa Desember di Kopas. Nah, karena yang kita butuhkan hanya 4 pegawai, jadi yang di kolom ke-6 kita delete saja. Maka jadi seperti ini. Kemudian untuk NPWP-nya kita copy dari kertas kerja yang sudah kita kerjakan tadi. Karena sudah berurut, langsung di copy paste saja. Untuk memasukkan ke CSV, tidak boleh terdapat titik dengan tanda strip. Maka bagaimana cara hilanginnya? Kita hilangkan dengan mengklik Ctrl F, Ctrl F, kemudian replace, yang find what-nya diganti menjadi titik, dan replace with-nya kosongin aja, terus replace all. Terus habis itu kita buat lagi untuk yang strip-nya, diganti menjadi strip, replace with-nya dikosongin, dan replace all. Terus kita close. Terus kita ubah format cell ya, dari general ke more number, klik yang custom, generalnya diganti menjadi 0 sebanyak 15 kali sesuai digit NPWP. Klik OK, maka jadilah seperti ini. Kemudian kita ganti masa pajaknya, karena masa Desember berarti diganti menjadi masa pajak 12. Untuk tahun pajaknya 2021, pembetulannya 0, kode pajaknya 21.100.01. Untuk jumlah brutonya kita ambil dari gross income per month. Kita copy, pindahkan ke 17.21 bulanan, kemudian kita paste value, karena kalau mau memasukkan ke ISPT tidak boleh terdapat rumus. Kemudian untuk jumlah PPh-nya kita ambil teks 21 month, kita copy, kemudian kita paste values lagi. Kayak jadilah seperti ini. Untuk kode negaranya, karena di kertas kerja saya data pegawainya tidak terdapat pegawai asing, maka tidak usah dimasukkan kode negaranya. Selanjutnya akan kita lakukan save as.
Kemudian kita rename menjadi BP bulanan Desember. Klik save. Nah, kalau sudah begini, kita close aja dari Excel ya. Kemudian kita masuk ke dalam, kita buka ISPT PPh 2126. Kemudian untuk copy database-nya kita ganti folder. Kemudian carilah file di mana kalian menaruh copy database yang tadi. Kalau saya di new volume D di tutorial ISPT PPh 21 Desinta. Kemudian klik OK, pilih database. Passwordnya akan kita masukkan 123. Kemudian klik login. Kemudian kita mengisi NPWP. Untuk NPWP kita ambil dari PT Sejahtera Abadi profil wajib pajaknya ini, NPWP perusahaan, kita copy, masukkan ke NPWP, kemudian klik simpan. Terus kita masukkan nama PT, nama dari perusahaan tersebut, kita copy PT Sejahtera Abadi. Ya. Terus habis itu alamatnya juga kita copy. Alamatnya Jalan Margonda Raya nomor 57 Depok. Kemudian nomor teleponnya. Setelah itu kita masukkan emailnya. Untuk NPWP penandatangan kita ambil dari direktur utamanya. Direktur utamanya di sini ada Adi Pradana. Maka kita lakukan untuk copy NPWP-nya saja. Setelah itu di paste. Kemudian untuk nama penandatangannya kita masukkan Adi Pradana. Kemudian kita simpan. Kemudian kita pilih SPT, buka SPT baru untuk masa Desember 2021. Klik buat SPT, klik OK. Kemudian klik CSV impor, bukti potong dan pilih pemotongan pajak bulanan. Kemudian klik buka file. ISPT BP bulan Desember, open, kemudian klik impor, import 4 berhasil di record. Kemudian kita isi SPT, pilih daftar pemotongan 1721I, satu masa pajak, kemudian klik simpan. Oke, habis itu kita akan cetak. Untuk nge-save-nya, pencet yang di pojok kiri atas yang export impor, kemudian save as type-nya menjadi PDF. Kemudian filenya kita rename menjadi bukti potong masa Desember. Kemudian klik save. Export complete. Klik OK. Kemudian kita close. Untuk masa Desember sudah berhasil kita impor. Selanjutnya
kita akan membuat untuk 1 tahun pajak. Kemudian pilih ke file, pilih yang 1721 ref pegawai A1. Nah, pada 1721 ref pegawai A1 ini terdapat NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, nama jabatan, WPN luar negeri, dan kode negara. Untuk namanya bisa kita lihat dari kertas kerja. Di bagian master data terdapat 5 pegawai. Langsung kita copy, kemudian masukkan ke Excel yang tadi. Untuk NPWP-nya karena sudah berurut, kita lakukan saja copy paste dari kertas kerja. Kemudian di paste ke Excel ini. Nah, untuk dimasukkan ISPT tidak boleh terdapat titik dengan tanda strip. Bagaimana menghilangkannya? Sama seperti yang tadi, kita menghilangkan dengan klik Ctrl F, replace, find what-nya menjadi titik, replace with-nya menjadi kosong saja, kemudian replace all, klik OK. Kemudian kita ganti lagi menjadi strip, replace all, klik OK. Nah, setelah itu kita ganti format cell-nya menjadi ke custom, kemudian generalnya diganti menjadi 0 sampai 15 kali sesuai dengan digit NPWP. Kemudian klik OK. Kemudian untuk nick-nya, karena saya tidak menyediakan di master data, maka kita tuliskan saja 0 sampai 16 kali sesuai dengan digit nick. Maka akan jadi seperti ini. Tapi kita copy saja ke bawah. Kita ganti di general ke custom, sama seperti NPWP tadi. Generalnya diganti dengan 0 tapi sampai 16 kali sesuai dengan digit nick. Kemudian jadi seperti ini, klik OK. Untuk alamatnya karena di data pegawai semua saya buat Jakarta, maka kita double klik saja ke bawah. Kemudian untuk jenis kelaminnya kita copy. Namun untuk dimasukkan ke ISPT tidak bisa terdapat laki-laki dan perempuan. Gimana menggantinya? Kita ganti dengan mengklik Ctrl F, replace, find what-nya diganti menjadi laki-laki, replace with-nya diganti menjadi M untuk male, kemudian replace all, oke. Kemudian kita ganti lagi find what-nya menjadi perempuan, replace with-nya menjadi F atau female, replace all, klik OK. Untuk status PTKP bisa dilakukan dengan VLOOKUP jika mempunyai banyak pegawai dan tidak berurutan. Karena saya berurutan, jadi kita copy paste saja dari kertas kerja. Kita paste. Kemudian jumlah tanggungannya juga kita copy. Kita paste lagi. Nah, sekarang untuk nama jabatannya kemudian kita copy, kita paste. Untuk kemudian untuk WP luar negeri itu ada Y dengan N. Karena di data pegawai tidak ada WP luar negeri, maka kita akan ganti menjadi N. Kemudian kita double klik. Untuk kode negaranya, karena di WP luar negeri semuanya N, tidak ada Y, maka dikosongkan saja. Jika ada Y, baru kemudian diisi. Kemudian kita save as. SPTPPA 21 di Sinta.
Kemudian kita rename menjadi ref pegawai A1. Referensi pegawai A1. Kemudian kita close dari Excel-nya, kita ke SPT. Kemudian pilihan CSV, impor, referensi, pilih yang pegawai A1, buka file, pilih referensi pegawai A1, open, dan kita impor. Importnya berhasil. Klik OK. Close. Kemudian kita akan mengecek di referensi bukti potong pegawai A1. Nah, di sini sudah terlihat semua pegawai sudah tersimpan. Kemudian close. Selanjutnya kita akan mengisi bukti potong tahunannya. Nah, untuk bukti potong masa tahunannya kita buka di folder yang tadi sudah kita copy. Kemudian klik BPA1. Kemudian kita save as dulu. Terus kemudian diubah menjadi Excel workbook. Kita rename jadi BPA1. Klik save. Nah, di sini terdapat masa pajak, tahun pajak, pembetulan, nomor bukti potong, masa peralihan awal, dan seterusnya. Nah, untuk bisa kita mengetahui jumlah 1, jumlah 2 ini apa, kita klik SPT, kemudian kita pilih isi SPT, pilihlah daftar pemotongan pajak, dan kemudian pilih yang maksud saya daftar bukti potong, kemudian pilih yang A1. Kemudian klik baru. Rinciannya ada di B1.1 rincian penghasilan. Di sini ada rincian penghasilannya dari 1 sampai 11. Kemudian di B.2 perhitungan PPh itu buat yang jumlah 12 sampai dengan jumlah 20. Kemudian kita masuk ke Excel-nya lagi. Untuk namanya tadi kita urutkan dari yang paling sebentar bekerja sampai dari yang paling lama bekerja. Sebelumnya mohon maaf tadi video saya ke jeda dikarenakan laptop saya error, nge-lag. Ini sudah saya isi sampai jumlah 1. Nah, kemudian untuk jumlah 2 kita buka di ISPT. Jumlah 2 adalah tunjangan PPh. Sedangkan di sini tidak ada tunjangan PPh-nya. Karena jumlah 2 tidak ada, maka kita lanjutkan saja ke jumlah 3. Jumlah 3 itu kita mencari tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya.
Kemudian kita lakukan insert table. Kemudian kita ketik sum of all tunjangan. Kemudian kita sum. Kemudian akan kita sum dari sum of tunjangan rumah sampai sum of JKM. Kemudian double klik. Kemudian kita copy, kita paste value. Untuk jumlah 3 kita pakai rumus VLOOKUP, buka kurung, klik yang nama tadi, nama Iwayan, kemudian kita kasih $, kemudian titik koma, kemudian habis itu kita copy paste, kita blok semua sampai bawah. Setelah itu titik 2 berada pada kolom 8, kemudian 0, baru tutup kurung. Kemudian untuk jumlah 4-nya kita lihat honorarium. Nah, nomor 6 sampai 7 itu tidak ada. Jadi kita nolkan saja. Dan kemudian kita lanjut ke jumlah 8. Nah, karena 0, maka kita nolkan saja semuanya. Ini 0, ini 0, ini 0 juga, ini 0, dan ini 0 juga. Untuk jumlah 8 kita pakai rumus sum dari jumlah 1 sampai dengan jumlah 7. Double klik. Kemudian untuk jumlah 9 itu biaya jabatan atau biaya pensiun. Untuk ini kita pakai rumus if. Jumlah 9-nya kita memakai rumus if jumlah 8 dikali 5% lebih dari sama dengan 6 juta, maka 6 juta jumlah 8 dikali 5%. Kasih nilai segini. Kemudian kita double klik. Lalu untuk jumlah 10 kita lihat di SPT. Untuk iuran pensiun atau iuran JHT ini yang sebesar 2% itu. Untuk jumlah 10 kita memakai VLOOKUP. Kemudian ke namanya $, lagi, maka kita copy paste, copy yang di sheet 4 di kertas kerja, kita blok semuanya. Kemudian di kolom 9 terus di enter, kemudian di double klik ke bawah, maka hasilnya segini. Kemudian kita lakukan copy, kemudian copy values. Nah, untuk yang lainnya juga kita lakukan copy dan paste values. Untuk jumlah 11 itu merupakan jumlah pengurang jumlah 9 ditambah jumlah 10, berarti jumlah 9 sum jumlah 9 ditambah jumlah 10, maka hasilnya segini. Double klik lagi ke bawah. Kemudian untuk jumlah 12-nya kita lihat di B2, jumlah penghasilan neto, jumlah 8 dikurangi jumlah 11, jumlah 8, kemudian dikurangi jumlah 11, kemudian kita double klik. Nah, untuk jumlah 13-nya ini,
Kemudian untuk jumlah 13 itu ada jumlah neto masa sebelumnya itu 0, kita double klik aja. Kemudian untuk jumlah 14 nya aja jumlah penghasilan neto untuk PPh 21 setahun disetahunkan. Jumlah 14 kalau misalkan jumlah 13 ada, berarti jumlah 12 ditambah dengan jumlah 13. Tetapi karena jumlah 13 tidak ada, jadi kita copy saja untuk jumlah 12-nya. Kemudian kita double klik, dan untuk ke jumlah 15 itu untuk PTKP-nya. Untuk PTKP-nya biasanya saya membuat insert baru untuk membuat PTKP-nya. Klik kanan terus insert, kita tidak menjadi PTKP, kita memakai rumus VLOOKUP, kemudian klik namanya, kemudian kita copy ke master data, kita blok sampai ke bawah, dan status PTKP berada pada kolom ke-6. Hasilnya seperti ini, kita double klik lagi. Kemudian untuk jumlah 15 nya kita memakai rumus VLOOKUP juga. Kemudian klik yang kolom PTKP, maka kita masukkan lagi file yang ada di master data yang dikompilasi gaji 1 tahun, masukkan PTKP-nya, kita blok sampai ke bawah, lalu 2, maka PTKP untuk jumlah 15-nya ada segini. Kemudian untuk PTKP di kolom AG kita hapus aja. Kemudian untuk jumlah 16 itu ada penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Untuk jumlah 11 ini rumusnya sama seperti kompilasi gaji 1 tahun. Yang berada di penghasilan kena pajak. Kemudian kita copy paste saja untuk rumusnya. Kemudian untuk di jumlah 16 nya kita paste. Nah, untuk yang R86 kita ganti menjadi AE7 dan S86-nya diganti menjadi AF2. Ini juga diganti. Terus klik enter. Di sini hasilnya 0. Bagaimana untuk jumlah 17, 18, 19, 20? Untuk jumlah 17 itu kita lihat itu untuk PPh pasal 21 atas PKP setahun atau disetahunkan. Rumusnya kita copy paste saja dari kertas kerja yang kompilasi gaji 1 tahun yang bagian teks 21 year, kemudian kita paste jumlah 17. Kemudian untuk ininya kita ganti menjadi G2. Kemudian untuk T86-nya kita ganti menjadi AG2. Semuanya juga kita ganti menjadi AG2.
Nah, selanjutnya untuk jumlah 18 itu apa? Jumlah 18 itu untuk PP21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya. Nah, itu tidak ada. Jadi kita kosongkan saja. Kemudian buat jumlah 19-nya itu PP21 terutangnya. Jumlah 19 itu kita beri 17 sama dengan untuk jumlah 20. Jadi kita blok. Nah, kemudian untuk status pindahnya, yang pindah hanyalah pegawai yang pertama, yaitu Iwayan. Nah, untuk status pindahnya di sini kita tulis pegawai baru. Untuk yang lainnya kita kosongkan saja karena yang pindah hanya Iwayan. Untuk NPWP pemotongnya kita memakai NPWP direkturnya. Direktur utamanya adalah Adi Pradana. Kita copy, kemudian kita paste, double klik. Untuk nama pemotongnya adalah namanya Adi Pradana. Kita copy, kemudian di paste. Untuk tanggal bukti potong disesuaikan dengan tanggal terakhir dia bekerja. Nah, untuk pegawai pertama, pegawai yang paling atas ini, yang paling pertama, yang bernama Iwayan, dia hanya bekerja sampai di bulan Mei. Jadi kita ganti menjadi 31 Mei 2021. Untuk yang kedua, dia bekerja selama 1 tahun full. Jadi kita bikin 31/12/2021. Nah, kemudian kita save as. Kemudian kita save as menjadi CSV. Save. Terus close dari Excel-nya. Kemudian masuk ke ISPT-nya. Kemudian klik yang CSV, impor bukti foto A1. Buka file. Kita impor.
Sekian untuk tutorial pengisian ISPT PPH 2126.